Energi Dewi, energi yang berasal dari kekuatan batin seorang wanita. Kita akan membahas dalam video ini mengenai energi dari Dewi. Karena pada dasarnya setiap wanita adalah Dewi dan setiap wanita pasti memiliki energi feminin utuh dari dalam dirinya yang harus kita panggil kembali karena selama ini banyak konstruksi sosial yang merubah energi Dewi tadi menjadi energi yang amburadul dan menyebabkan banyak dewi-dewi lupa bahwa dirinya adalah Dewi. Jadi kalau kamu suka sama video-video semacam ini, jangan lupa kamu subscribe dan juga terima kasih yang sudah support aku melalui video ini, video yang lain yang kalian komen dan kalian share. Semoga kalian bisa bertumbuh bersama aku, memanggil kembali energi Dewi yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kamu. Dan mari kita mulai. Energi Dewi adalah sebuah energi yang bersumber dari kekuatan batin terdalam dari seorang wanita. Dan banyak sekali wanita-wanita yang lupa bahwa dirinya memiliki energi Dewi, energi feminin utuh. Apa sih penyebabnya wanita itu banyak lupa bahwa dia adalah Dewi? Biasanya dia berada di lingkungan yang tidak baik, yang membuatnya berada di survival mode, sehingga dia lupa bahwa dia adalah Dewi. Dan saatnya untuk memanggil kembali energi Dewi. Energi Dewi berasal dari kelembutan, keanggunan, dan juga kebijaksanaan seorang wanita ditambah dengan keteguhan hati. Bagaimana kita bisa lembut ketika kita berada di lingkungan yang alay? Bagaimana kita bisa lembut ketika kita setiap hari harus berada di survival mode? Tentunya kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang harus kita lepaskan ketika hal itu terlalu berat. Sehingga kita akan berada kembali di energi Dewi kita yang penuh dengan kelembutan, keanggunan, kebijaksanaan, dan keteguhan. Kebijaksanaan pun biasanya datang dari pengalaman. Maka dari itu para dewi-dewiku yang nonton video ini, pengalaman-pengalaman yang kemarin yang pernah kamu alami, jangan kamu sedih-sedihin ya. Biarkan dia menjadi pengalaman, pelajaran yang membuat energi Dewi kamu kembali lagi pada diri kamu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri atau bila mana ciri-ciri energi Dewi tersebut sudah kita panggil kembali dan sudah bersemayam di hati kita, sudah bersemayam di diri kita lagi? Kita akan bahas dalam 4 poin. Yang pertama, energi Dewi bisa dibilang sudah berada di diri kita ketika kita bisa tenang tapi kuat. Katakan ada sebuah masalah di hidup kita. Kita menghadapinya dengan tenang, tarik nafas, dan kita membuat rencana yang komprehensif. Energi Dewi ini disatukan antara hati, pikiran, dan juga akal. Maka, jika kamu ingin memiliki energi Dewi yang kuat, kamu juga harus menggunakan logika kamu, menggunakan otak kamu, dan berpikir bagaimana caranya keluar dari sebuah masalah. Energi Dewi juga berarti kamu cukup pintar dan strategis dalam memecahkan setiap masalah di hidup kamu dengan penuh ketenangan, namun juga ketegasan. Yang kedua, energi Dewi ditandai dengan kelembutan. Ketika kamu sudah punya anak, katakan ya, kemudian kamu sangat-sangat emosi sama anak kamu tersebut, maka kamu baru berada di energi Dewi kamu. Coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, apa yang menyebabkan kamu kesusahan untuk menemukan energi dewimu ketika kamu berhadapan dengan anak kamu? Apakah kamu burn out? Apakah kamu perlu bantuan orang lain? Atau terlalu banyak atau terlalu berat beban kamu? Ketika kamu sadar bahwa kamu seharusnya mendapatkan bantuan orang lain, maka mintalah bantuan pada orang lain. Kamu bisa minta neni pada pasangan kamu contohnya, atau kamu bisa minta dibantu oleh saudara, keluarga, orang tua kamu. Kamu harus tetap memiliki me time, karena kalau kamu sangat keberatan dengan diri kamu sendiri, maka yang terjadi adalah energi Dewi kamu akan luntur dan kamu akan menjadi wanita yang tantrum. Energi Dewi yang selanjutnya juga ditandai bahwa wanita ini memiliki cinta yang penuh, cinta yang utuh.
Dan cinta itu bukan berarti dari orang lain. Bisa jadi wanita dengan energi dewi yang kuat ini sebenarnya jomblo, single, tidak punya suami, tidak punya pacar, tapi dia memancarkan energi dewi yang kuat. Kenapa? Karena dia penuh dengan cinta pada dirinya sendiri, dia penuh dengan cinta pada orang di sekitarnya, dan dia meradiasi cinta dari dalam dirinya. Sehingga energi dewi tersebut bersemayam di dirinya karena dia sangat penuh cinta, meradiasi cinta, dan dia akan menarik cinta tentunya. Cinta tidak hanya berasal dari lawan jenis. Cinta tidak hanya harus kamu punya suami atau kamu punya pacar. Kamu bisa tetap merasakan cinta dari dalam diri kamu sendiri. Berikan diri kamu hadiah, hiduplah dengan lembut, ya, hiduplah dengan mindful, berjalan dengan lebih pelan, lebih sadar bahwa kamu berada di masa saat ini dan masa lalu itu adalah pelajaran, sehingga kamu tidak pernah memikirkan masa lalu lagi. Kamu tidak akan pernah overthinking lagi karena kamu sudah terkoneksi dengan energi dewi dalam diri kamu. Meskipun penuh cinta, energi dewi yang ada dalam diri kamu juga dengan sangat kencang, sangat keras berbicara mengenai batasan. Berbicara tanpa berbicara. Apa yang dimaksud dengan itu? Contoh seperti ini ya, ada orang yang nanya ke kamu hal-hal yang di luar batas, maka kamu akan sopankah seperti itu? Oh tidak, ya. Kamu akan lebih banyak diam dan ngebatin atau perengat-perengut, itu sudah cukup. Tandanya kamu punya boundaries. Contoh lain, ketika ada seorang laki-laki yang mendekati kamu, kemudian mereka itu tiba-tiba ngajak kamu keluar last minute, kamu pasti tidak mau. Karena apa? Karena seorang dewi sudah punya schedule yang penuh dalam harinya. Nah, dia pergi ke salon, dia maintain rambut, dia maintain bulu mata, dia memastikan kukunya bagus, dia memastikan hidupnya penuh, dia memastikan makan dengan baik dan sehat, dia memastikan dia bergerak hari itu, dia memastikan semua jadwalnya bisa dia laksanakan pada hari itu, sehingga dia tidak menerima last minute date. Dia tidak menerima ketika ada orang yang memperlakukan dia seolah dia adalah cadangan, karena dia adalah orang yang paling tinggi menempatkan dirinya di kehidupannya sendiri. Dia menempatkan dirinya di tempat paling tinggi, paling depan, sehingga dia sangat mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kak, itu apakah sama ya dengan egois? Sayangku, kita terlalu dikonstruksi oleh dunia ini, sosial ini, sistem ini, sehingga kita dibilang, kamu gak boleh egois jadi cewek, kamu gak boleh egois jadi cewek. Disuruh masuk surga lewat jalur neraka dunia. Apakah kamu mau dibodoh-bodohi oleh sistem dan dikonstruksi oleh sistem seperti itu? Oh tidak, seorang dewi sadar bahwa dirinya sangat berharga, terlalu berharga untuk diinjak-injak oleh sistem dan juga antek-anteknya. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, biasanya energi dewi ditandai dengan seseorang ini memiliki empati yang sangat tinggi. Dia bisa menempatkan dirinya pada posisi orang lain, sehingga ketika dia melihat sebuah peristiwa, dia tidak akan menghakimi, melainkan memposisikan dirinya pada orang lain tersebut, dan dia berempati. Dia juga memiliki intuisi yang kuat. Biasanya seseorang dengan energi dewi ini memiliki spiritualitas yang tinggi, dan dia biasanya hidup dalam keberlimpahan alias rezekinya sangat banyak. Sehingga wanita-wanita dengan energi dewi ini biasanya banyak diiriin sama orang, akan tetapi sang dewi tidak peduli pada perkataan orang lain, sehingga sang dewi sangat-sangat berbahagia dan penuh dengan dirinya sendiri. Sekaligus dia adalah orang yang sudah pernah sembuh dari luka yang sangat dalam, sehingga sang dewi juga mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan orang lain. Video kali ini aku dedikasikan untuk semua wanita tenangku, wanita VIP mindsetku yang ingin mengambil kembali, memanggil kembali energi dewinya dari kekuatan feminin utuh yang bersemayam dalam diri kalian. Terima kasih karena sudah nonton, dan terima kasih atas support kalian. Love you, see you when I see you. Bye. Jangan lupa ya, beli ebook aku yang ada di
link di bio Instagram Baby Voice 99 dan TikTok Baby Voice 9. Love you all.